Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih mempelajari tentang kearsipan ya. Pada pertemuan ini kita memasuki kompetensi dasar 3.5, yaitu menerapkan penanganan surat keluar. Kita memasuki minggu kedua ya, yaitu kita akan mempelajari tentang penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Anak-anak, pada jam pertemuan pertama kita mempelajari tentang tahap-tahap penanganan surat keluar. Nah, sekarang untuk yang minggu kedua ini penanganan surat keluar dengan sistem buku agenda. Kita lanjutkan materi berikutnya. Yang pertama adalah pembuatan konsep. Masih ingat anak-anak ya? Konsep itu disebut juga dengan draft. Saat pengetikan sebelum menggunakan komputer kita membuat coret-coretan gitu ya. Itu namanya konsep. Pembuatan konsep dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu oleh atasan langsung atau pimpinan ya. Kalau dilakukan sendiri oleh pimpinan, ini berarti surat yang bersifat rahasia. Kemudian konsep dibuat sendiri dan diserahkan kepada juru teks. Konsep dibuat secara garis besar, diselesaikan secara lengkap oleh sekretaris ya. Kemudian konsep didiktekan langsung kepada sekretaris atau pembantunya. Artinya begini, pimpinan bisa membuat sendiri, bisa juga menyuruh sekretaris, kemudian bisa juga sekretaris didikte oleh pimpinan, bisa juga garis-garis besarnya diberikan kepada sekretaris, kemudian sekretaris yang membuat konsep tersebut begitu. Kalau yang kedua ini orang yang ditunjuk atau konseptor ya. Pimpinan dapat menunjuk langsung orang yang dipercaya untuk membuat konsep surat. Agar ada keseragaman dalam pembuatan konsep surat, sebaiknya konsep ditulis di lembar konsep surat. Agar lebih rapi juga, memudahkan dalam membuat konsep dan mencegah ada informasi yang tertinggal serta jelas dalam pertanggungjawabannya ya. Jadi pimpinannya menunjuk seseorang untuk membuat konsep surat ya. Orang itu disebut konseptor. Yang kedua, persetujuan konsep. Setelah dibuat konsep, maka konsep tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Tujuannya untuk diperiksa apakah konsep surat tersebut sudah sesuai atau perlu diperbaiki atau dikoreksi ya. Bila konsep sudah disetujui, maka diberikan kode atau paraf ACC pada konsep tersebut. Yang ketiga, pengetikan. Juru teks harus memeriksa pengetikannya sebelum surat tersebut di-print atau dicetak ya. Misalnya adakah huruf-hurufnya yang salah, kemudian angka-angkanya, tanda bacanya, titik koma, dan lain-lain, itu harus dicek kembali. Setelah hasil pengetikan itu dikoreksi dan tidak ada kesalahan, maka dimintakan kepada pimpinan untuk ditandatangani ya. Boleh kepada pimpinan atau kepada pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut untuk memberikan tanda tangan di atas nama terang. Setelah diberikan tanda tangan, kemudian distempel ya. Nah, ini stempel ini memberikan keterangan bahwa ini surat ini resmi dari perusahaan. Jadi tidak akan resmi surat ini bila tidak ada stempel yang dibubuhkan di atas tanda tangan pejabat yang berwenang atau yang bertanggung jawab terhadap surat tersebut. Untuk cap dinas kalian sudah paham ya bagaimana cara menstempelnya. Pada pertemuan kemarin sudah kita bahas, kemudian pada pertemuan 3.3 juga sudah kita bahas tentang bagaimana memberikan stempel di atas tanda tangan. Yang keenam, melipat surat ya. Surat yang asli dikirim ke alamat yang dituju dengan dilipat secara rapi menggunakan aturan melipat surat. Kemudian lembar yang kedua itu kita simpan sebagai arsip, dimasukkan dalam map atau folder dan disimpan di filing cabinet. Tahu filing cabinet kan ya? Ya, seperti kalian bisa melihat di peralatan kearsipan itu ada filing cabinet ya. Kemudian untuk surat yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sampul berukuran besar tidak perlu dilipat. Melipat surat harus juga memperhatikan ukuran sampul yang akan digunakan. Artinya kalau sampulnya besar ya, sampul yang warna coklat itu yang ada pinggir-pinggirnya merah itu ya, itu sesuai ukuran kertas. Kalau misalkan kertas ukuran A4 bisa masuk tidak, ukuran F4 bisa masuk tidak, dan sebagainya.
Kalau menggunakan amplop ukuran besar seperti itu tidak perlu dilipat suratnya ya. Tapi kalau menggunakan amplop yang berwarna putih, air mild, itu lebih baik dilipat suratnya agar bisa dimasukkan ke dalam amplop tersebut. Kemudian penyampulan surat ya. Surat yang telah dilipat rapi selanjutnya dimasukkan ke dalam sampul yang telah disediakan dan didekatkan dengan lem secara rapi. Oke. Sekarang hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampul surat ya. Satu, gunakan kop surat juga untuk sampul surat. Jadi amplopnya itu diberi kop juga gitu ya. Jangan cuman amplop yang polos atau yang putih doang, tetapi diberikan kop surat itu sebagai identitas dari si pengirim surat. Cantumkan nomor surat bila diperlukan. Jadi di bawah kop surat tersebut dicantumkan nomor surat yang sama dengan nomor yang tertuang di dalam surat tersebut. Jika sampul tidak menggunakan kop surat, harus dibubuhkan cap dinas atau stempel pada sampul di sebelah kiri. Nah, anak-anak, kalau kita tidak menggunakan kop surat ya, kita wajib memberikan cap dinas atau stempel di sebelah kiri amplop tersebut. Kemudian gunakanlah perangko secukupnya. Jadi kalau misalkan kita perlu mengirimkan secara cepat ya, kita pakai perangko yang mahal. Berbeda dengan kalau kita bertujuan mengirimkan surat yang bersifat santai. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam sampul, kita kirimkan suratnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan jasa pengiriman yaitu jenis surat ya. Jenis surat, apa surat rahasia ataukah penting atau biasa. Kalau surat rahasia ini penyampulannya ini rangkap 3 ya. Kalau surat penting lebih baik kita menggunakan jasa pengiriman yang langsung ke alamat yang dituju, bisa juga dengan kilat khusus ya. Jadi agar lebih cepat sampai di alamatnya. Kemudian tujuan atau alamat surat ini harus ditulis secara lengkap dan jelas agar si pengirim tidak mengalami kesulitan dalam menyampaikan surat kepada alamat yang dituju. Volume atau banyaknya surat, guys. Kemudian volume atau banyaknya surat. Kita akan mengirimkan berapa banyak surat yang akan kita kirim, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap biaya pengiriman ya. Mohon maaf anak-anak, ini PPT-nya agak berantakan karena memang jenis huruf yang ada di aplikasi laptop itu tidak ada di aplikasi HP saya. Jadi hasilnya seperti ini. Padahal di PPT yang ada di laptop itu sudah dalam keadaan rapi. Tapi semoga aja ini tidak mengganggu konsentrasi kita dalam belajar ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Pengiriman surat dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu melalui kurir. Kurir itu pegawai yang ditugaskan untuk mengantar secara langsung surat kepada alamat yang dituju gitu ya. Yang kedua melalui pos. Surat diantar langsung ke kantor pos dan diserahkan kepada petugas pos dengan menggunakan buku ekspedisi ekstern untuk meminta cap pos setempat bahwa surat sudah dikirim melalui pos. Jika hanya dimasukkan ke kotak pos yang tersedia di tempat umum, cukup dicatat saja dalam buku ekspedisi bahwa pengiriman dilakukan melalui kotak surat gitu. Kalian tahu ya, kotak-kotak surat yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ya, itu adalah perwakilan dari kantor pos ya. Itu jadi petugas pos nanti suatu saat akan mengambil surat-surat yang dimasukkan oleh orang yang akan mengirimkan surat tersebut ke dalam kotak surat tersebut. Yang ketiga melalui perusahaan jasa pengiriman, misalkan DHL, Tiki, FedEx, JNE, JNT, Pahala, Rosalia dan sebagainya ya. Itu nanti banyak sekali jasa-jasa pengiriman yang ada di sekitar kita. 4. Melalui internet juga bisa ya, yaitu dengan mengirim email. Yang ke-9 penyimpanan surat. Nah, anak-anak tadi kan kita buat 2 tuh dalam pengetikannya.
Jadi yang asli kita kirimkan kepada alamat yang dituju, kemudian tembusannya kita simpan sebagai arsip ya. Nanti dalam penyimpanan nanti bisa menggunakan sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem nomor, dan sistem wilayah tergantung dari perusahaan kita. Ada catatan, setiap satu surat harus dibuat minimal 2 lembar ya. Tadi sudah Ibu jelaskan. Apabila alamat atau orang yang dituju jumlahnya banyak, misalnya surat edaran, maka surat cukup dibuat 1 lembar saja. Setelah ditandatangani, kemudian diperbanyak dengan mesin pengganda. Nah, baru di stempel gitu. Jadi maksudnya kalau kita mau membuat suratnya banyak, cukup dibuat 1, kemudian diminta tanda tangan oleh yang berwenang, terus difotokopi, baru di stempel gitu. Jadi stempelnya itu stempel yang asli. Paham ya anak-anak ya? Nah, anak-anak, demikian PPT dari Ibu, materi tentang pengurusan surat keluar dengan sistem buku agenda. Kemudian kalian pelajari, ini materinya banyak sekali ya. Untuk hal-hal yang belum jelas, boleh kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran kearsipan. Kemudian Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.